Go on, it's quite delicious. Oh, my stomach. I don't feel well at all. You look dreadfully pale, dear. Are you ill? Shalom umat-umat Tuhan. Renungan pagi di tanggal 24 Januari 2026 berjudul Manis di mulut, pahit di perut. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, mohon bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, supaya kebenaran-Mu menguatkan iman kami dan membentuk kehidupan kami seturut dengan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan pagi hari ini terdapat dalam Wahyu 10 ayat 10. Berbunyi demikian. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Dan betapa manisnya itu. Pada tanggal 6 Oktober, hari ketika Miller akhirnya menerima bahwa tanggal 22 Oktober adalah hari yang diprediksi sebagai hari kedatangan Yesus yang kedua kali, ia menyatakan dengan kegirangan dalam artikel The Midnight Cry yang terbit pada tanggal 12 Oktober. Saya melihat kemuliaan di bulan ke-7 yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Meskipun pada 1,5 tahun yang lalu, Tuhan telah menunjukkan kepada saya gambaran khas bulan ke-7 artikel Mei 1843, namun saya tidak menyadari dorongan dari gambaran itu. Puji Tuhan, hai jiwaku, biarlah saudara Snow, saudara Stores, dan yang lainnya diberkati atas peran mereka dalam membuka mata saya. Saya segera tiba di rumah. Mulia, mulia, mulia. Saya melihat bahwa waktunya sudah tepat. Jiwa saya begitu melimpah sehingga saya tidak dapat menulis. Saya melihat bahwa kita tetap benar. Firman Tuhan itu benar dan jiwa saya berlimpah sukacita. Hati saya dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Oh, betapa inginnya saya berseru. Namun saya akan berseru saat Raja segala Raja datang. Saudara Mettings, saya mendengar Anda berkata, Saudara Miller sekarang telah menjadi seorang fanatik. Baiklah, sebutlah apapun sesuka Anda. Saya tidak peduli. Kristus akan datang pada bulan ke-7 dan akan memberkati kita semua. Oh, harapan yang mulia. Kemudian saya akan melihat Dia dan menjadi seperti Dia dan bersama Dia selamanya. Ya, selamanya dan selamanya. Tidak ada yang lebih manis daripada harapan akan kedatangan Kristus yang segera. Namun Dia tidak datang juga, dan kekecewaan itu pahit. Pada tanggal 24 Oktober, Josiah Leach, pemimpin pengikut Miller, menulis dari Philadelphia kepada Miller dan Himes bahwa hari ini gelap, domba-domba tercerai-berai, dan Tuhan belum datang juga. Hiram Edson melaporkan bahwa harapan kami yang terindah hancur, dan kami dirundung kesedihan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Kehilangan semua sahabat di dunia ini tampaknya tidak ada bandingannya. Kami menangis dan terus menangis hingga fajar menyingsing. Seorang pendeta muda dari antara penganut ajaran Miller bernama James White menulis bahwa kekecewaan atas berlalunya waktu adalah kekecewaan yang sangat pahit. Orang-orang percaya sejati telah menyerahkan segalanya bagi Kristus,
dan telah bersaksi akan hadiratnya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kasih Yesus memenuhi setiap jiwa, dan dengan kerinduan yang tak terungkapkan mereka berdoa, "Datanglah Tuhan Yesus, dan datanglah segera." Tetapi Dia tidak datang, dan sekarang untuk kembali kepada kehidupan yang penuh kekhawatiran dan kebingungan dengan menantikan ejekan dan cercaan orang-orang yang tidak percaya yang sekarang akan mencemooh seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, merupakan ujian iman dan kesabaran yang mengerikan. Terbukanya kitab kecil dalam tulisan Daniel sungguh manis di mulut, tetapi pahit di perut. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran iman hari ini. Ajarlah kami untuk tetap percaya dan setia meskipun harapan kami diuji. Mampukan kami untuk belajar dari setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, agar iman kami semakin dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari Sabat ini.